Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Bunda kemarin bahwa hari ini akan Bunda jelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas ringkasan atau pencarianmu terhadap yang Bunda tugaskan mengenai gerak pada tumbuhan. Hari ini akan Bunda jelaskan. Oke, gerak pada tumbuhan itu ada berbagai macam. Kita perhatikan bagian di bawah ini. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak hygroskospis, kemudian gerak esionom, dan gerak endonom. Apakah itu gerak hygroskospis? Merupakan gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya kulit polong-polongan. Contohnya ini, kulit polong-polongan. Nah, ini gerak hygroskospis. Tahu gerak karena kadar airnya berkurang. Biji polong-polongan kalau sudah kering kan dia bisa kalau bahasa Jawa kita itu meletak atau membuka. Kemudian kembang merak, gerak kembang merak. Kemudian kacang buncis. Kita lihat kacang buncis juga geraknya itu sama hampir dengan polong-polongan tadi, karena kacang buncis ini kan sekelas ya sama dengan polong-polongan. Kemudian membukanya kotak spora, itu gerak hygroskospis. Kemudian gerak esionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar itu banyak macamnya. Ada cahaya, ada karena sentuhan, ada suhu karena perubahan suhu dari malam ke siang, dari sore ke malam, itu kan perubahan suhu. Kemudian karena rangsangan air, rangsangan gravitasi bumi, zat kimia, dan seterusnya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, ini sudah. Yang ketiga adalah gerak endonom. Gerak endonom gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kita lihat gerak rotasi sitoplasma. Jadi ini memang di dalam sel tumbuhan itu akan bergerak. Nah, ini gerak endonom. Nggak tahu penyebabnya apa, dari dalam tumbuhan itu sendiri. Oke, ini tadi tentang gerak hygroskospis. Kemudian kita bahas satu persatu. Gerak esionom itu dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak nasti, kemudian gerak tropisme, dan gerak taksis. Apa itu gerak nasti? Ya, gerak nasti adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsangan dari luar. Arah gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Ingat, nasti nanti bedanya dengan gerak setelah ini adalah dari pengertian sini. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsangan dari luar, dan arah gerak tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Gerak nasti itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah menutupnya daun putri malu atau disebut dengan niktinasi. Kalian tahu kalau menutupnya daun putri malu itu kan karena, kita buka penjelasan dari menutupnya gerak putri malu. Kita lihat nasti. Putri malu kalau disentuh itu akan menutup ya, dia mingkup kayak itu. Nah, rangsangannya berupa apa ini? Berupa sentuhan, atau tanganmu kan menyentuhnya, maka rangsangannya berupa sentuhan. Sedangkan geraknya tidak menuju arah sentuhan itu, walaupun menyentuhnya dari depan, dari belakang, dia tetap akan bergeraknya tetap mingkup kayak itu ya, akan menutup kayak itu. Tuh contohnya gerak niktinasti. Kedua adalah menutupnya daun Venus. Nah, ini atau sering dikenal dengan seismonasti. Nah, Venus yang menangkap serangga nanti saat
dia masih membuka, kemudian ada serangga yang terperangkap di dalam Venus ini, maka si Venus ini akan menutup, ya, memperangkap serangga yang terkena cairan di dalam bagian tubuhnya. Kemudian gerak nasti yang ketiga adalah niktinasti, menutupnya daun majemuk karena malam. Contohnya ini ya, daun petai Cina, banyak sekali contoh-contoh daun majemuk. Daun petai Cina kalau kalian perhatikan, kalau sudah malam atau sore menjelang sore itu dia akan mingkup atau menutup seperti putri malu tanpa disentuh, tanpa apa, tapi karena malam ya, perubahan suhu tadi. Nah, ini saat pagi dia mulai mekar kembali. Kemudian mekarnya bunga pukul 4. Tahu bunga pukul 4? Ya, bunga yang banyak macam warnanya, ada yang putih, ada yang pink, ya. Siapa yang di rumahnya ada bunga pukul 4? Pagi hari, bunga pukul 4 ini akan seperti trompet, ya, seperti trompet mingkup kayak itu. Lihatlah yang di atas, gambar di atas, dia akan masih mingkup kalau di pagi hari. Maka di jam 4 sore, kenapa dia dikatakan bunga pukul 4? Karena sore hari sekitar pukul 4 itu dia akan mekar membentuk bunga yang indah seperti trompet yang mengembang. Nah, itulah tadi foto nasti, ya, mekarnya bunga pukul 4. Kemudian membuka dan menutupnya stomata atau nasti kompleks yang ada di daun. Dia akan membuka dan menutup untuk memasukkan atau kayak bernafasnya tumbuhan. Maka itu high water vapor content, ya. Jadi kadar air tinggi dia akan membuka, sedangkan kadar karbon dioksida rendah. Maka di tempat yang kadar karbon dioksidanya rendah, stomata akan membuka untuk memasukkan atau menghirup, ya, memasukkan karbon dioksida. Ini gerak nasti kompleks. Nah, gerak yang kedua, gerak esionom yang kedua adalah tropisme. Bahwa tropisme adalah gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsangan dari luar. Nah, bedanya dengan nasti, arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsang. Kalau tadi kan arah gerak tidak dipengaruhi dengan datangnya arah rangsang kalau yang nasti tadi. Kalau tropisme itu akan mengikuti arah rangsang. Apa saja macam gerak tropisme? Kita lihat di bawah ini. Gerak tropisme yang pertama adalah gerak batang ke arah cahaya atau fototropisme. Fototropisme adalah gerak batang ke arah cahaya. Kita lihat. Kalau kalian meletakkan tumbuhan di pinggir jendela, maka arah gerak pucuknya akan condong ke jendela karena dia geraknya mengikuti fototropisme. Daun dan batang akan menuju ke arah datangnya cahaya. Kemudian gerak akar ke dalam pusat bumi. Nah, ini disebut tropisme. Lihat, kalau kalian mengecambahkan jagung atau kacang kedelai, maka tunas akan bergerak ke atas dan sedangkan akarnya akan bergerak menuju ke bawah atau ke pusat gravitasi atau pusat bumi. Nah, ini gerak geotropisme. Yang ketiga, membelitnya ujung batang pada sulur tanaman. Ini tigmotropisme. Kacang atau sirih, kalian kan memberikan cagak atau luncurannya. Dia akan mengikuti gerak di mana gerak batang yang kalian letakkan, dia akan melilit, ya, akan melilit. Ini gerak tigmotropisme atau karena adanya sentuhan tanaman sulur. Yang keempat adalah gerak akar menuju tempat yang berair atau hidrotropisme. Gerak akar, ya, kalau misal ada tumbuhan sebelahnya itu ada sumur atau tempat sumber air, maka akan banyak akar-akar yang menjalar mendekati tempat sumber air itu. Itu macam-macam gerak tropisme. Kemudian yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak
pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arahnya biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Gerak taksis ini ada yang menjauhi rangsang, ada yang mendekati datangnya rangsang. Ini pindah nih. Kita lihat yang pertama adalah gerak kloroplas ke arah cahaya. Nah, ini adalah kloroplas. Sebelum disinari, semuanya akan menyebar. Ya, nyebar. Kemudian setelah disinari, dia akan dari mana sinarnya itu datang. Misal ke kiri, dia menempel semua, lihat ke arah kiri ya. Dia akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Kemudian gerak sperma menuju sel telur. Ini tadi macam gerak pada tumbuhan. Kalau gerak lihat gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya. Oke, tadi sudah Bunda jelaskan. Nah, ini macam-macam gerak yang ada pada tumbuhan. Gerak endonom atau nih, gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri, tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian kita lihat lagi contoh-contohnya sudah Bunda jelaskan. Baiklah. Sekarang ayo kita coba amati tanaman yang ada di sekitar. Temukan 10 tanaman yang berbeda. Kemudian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan tanaman tersebut. Laporkan hasil temuanmu ke guru. Kita lihat nomor 1, nama tanaman. Apa yang sudah Bunda jelaskan tadi, siapa tahu ada di sekitarmu, kamu tuliskan. Kemudian jenis gerakan yang dilakukannya, bukti yang mendukung. Nah, bukti yang mendukung ini dengan kata-kata saja atau boleh foto. Ya, terima kasih atas saran dan komentarnya.